Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda selalu sehat dan selalu ada di lingkungan orang-orang yang mencintai Anda. Pemirsa, bertemu lagi di Bincang 56 dengan bahasan tentang Direktorat Jenderal Pajak menyongsong new normal. Kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat besar, khususnya di sektor ekonomi. Di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Nah, bagaimana Direktorat Jenderal menyikapi hal ini dan bagaimana pula Direktorat Jenderal menyongsong menyongsong new normal yang digaungkan oleh pemerintah Indonesia. Kita bahas dengan dua narasumber yang telah hadir bersama kita. Saya perkenalkan Fandri Usman, Bapak Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalimantan Barat. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Husnul. Ya, kemudian Desi Andriani, Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen. Selamat sore, Mbak Desi. Selamat sore. Iya. Pemirsa, sebelum kita bahas dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama kita, mari kita saksikan bersama visual berikut ini tentang pelayanan DJP menyongsong new normal di Kalimantan Barat. Ya, pemirsa, itu tadi visual yang kita saksikan bersama tentang pelayanan Direktorat Jenderal Pajak menyongsong era kenormalan baru atau new normal, dan ternyata salah kalau orang berpikiran bahwa pelayanan pajak dihentikan sementara. Tidak, dan kita akan bahas lebih lanjut dengan Bapak Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalbar. Saya ke yang pertama dulu, Pak. Kita ketahui bersama ini pandemi COVID-19 belum berakhir, dan kemungkinan untuk ada masih panjang begitu. Kalaulah kita mengikuti beberapa bulan pertama di masa pandemi dengan berada di rumah dan tidak beraktivitas, ternyata perekonomian kita goyah. Akhirnya muncullah era new normal begitu, kenormalan baru yang dicetuskan oleh pemerintah. Bisakah kemudian ini mendongkrak perekonomian dan perpajakan di Indonesia? Ya. Terima kasih Mbak Husnul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI di Kalimantan Barat. Berbicara mengenai pandemi COVID-19 ini kan masalah kesehatan ya awalnya, di mana virus COVID-19 ini sampai sekarang belum ada vaksinnya. Betul. Nah, akhirnya seperti yang kita ketahui bersama, berakibat kepada krisis kesehatan. Jadi banyak orang tertular. Akhirnya pemerintah mengambil kebijakan karena untuk mencegah menyebar lebih lanjut. Nah, diambillah apa yang disebut dengan PSBB gitu kan, pembatasan sosial
berskala besar. Artinya yang terpengaruh kehidupan sosial. Jadi kalau dibatasi, orang nggak bisa bergerak. Betul. Orang bekerja, nggak bisa pergi ke kantor. Akhirnya perusahaan diminta juga untuk ditutup. Betul. Nah, itu kan akan berpengaruh terhadap perekonomian. Iya. Dengan sendirinya, misalnya ada pedagang, misalnya sebelum COVID, penjualannya bisa suatu toko yang besar misalnya 100 juta misalnya sebulan. Iya. Nah, begitu disuruh tutup, itu kan menjadi nol. Nah, itu contoh yang nyata. Dengan demikian akan berpengaruh juga terhadap keuangan secara keseluruhan. Dan pajak itu ya di situ. Nah, kalau Terdampak pula. Iya, tidak ada penjualan misalnya di pajak pertambahan nilai. Kalau misalnya penjualannya 100 juta berarti kan ada pajak pertambahan nilainya 10 juta. Nah, sekarang itu menjadi nol. Begitu juga dengan orang yang awalnya bekerja sekarang tidak bekerja. Ada yang mohon maaf sampai teman-teman kita itu di PHK atau dirumahkan sementara dan tidak menerima gaji dulu. Otomatis kan masyarakat tidak punya penghasilan. Jadi pengaruhnya itu awalnya krisis kesehatan, krisis sosial, krisis ekonomi, krisis keuangan. Jadi itu dampaknya seperti itu. Ya, dan Pak Fadri tadi menyatakan bahwa selama vaksin belum ditemukan, artinya masyarakat mau tidak mau harus beraktivitas berdampingan dengan COVID-19. Begitu. Iya. Nah, kemudian walaupun ada protokol kesehatan yang sangat ketat, bagaimana Kementerian Keuangan menyikapi hal ini, Pak? Ikut bergerak atau ikut diam saja ini? Iya, betul. Jadi seperti yang tadi itu kan, negara ini kan juga seperti sebuah keluarga. Kalau misalnya dalam satu keluarga kita ini ada yang sakit, gitu kan, awalnya kan bilang bahwa penyakit itu menular. Nah, ternyata dengan bantuan tenaga ahli, ahli pandemi, ahli virus segala macam itu, maka sekarang dilihat ada peluang gitu kan. Oke, yang sakit kita rawat, tapi yang lain anggota keluarga kita sepertinya sudah bisa mulai bekerja. Nah, itulah dibuat era new normal itu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan bahwa memang sepanjang obat itu belum ditemukan atau virus antivirus atau vaksin itu belum ditemukan, mau nggak mau pemerintah harus membuat kebijakan supaya ekonomi ini berjalan. Nah, itulah yang disebut dengan era new normal. Nah, kita harus mampu membuat seimbang gitu kan. Jadi seimbangnya gimana? Ya protokol kesehatan dijalankan. Apa yang disampaikan oleh Presiden, gugus tugas, Menteri Kesehatan. Nah, kita masyarakat harus patuh gitu kan. Kenapa kita harus patuh? Ya supaya yang sehat ini bisa kembali bekerja. Nah, dalam hal ini Kementerian Keuangan pun dengan segala daya upayanya mendukung, yaitu dengan terakhir dirubahnya APBN dengan peraturan pengganti undang-undang Perpu nomor 2 tahun 2020. Nah, itu menjadi landasan hukum bagi negara untuk bagaimana bisa mendukung dan menyelesaikan COVID-19 ini. Jadi di situ langkah-langkah fiskalnya lengkap. Jadi nanti ada kebijakan untuk merelokasi anggaran baik di pusat maupun di daerah. Ada kebijakan untuk memperkuat jaring pengaman sosial dan ada kebijakan untuk memberikan insentif dan fasilitas perpajakan. Sehingga secara bergotong royong kita, pemerintah, kalau kami dari Kementerian Keuangan, dari Direktorat Jenderal Pajak, dengan masyarakat secara bergotong royong dengan tidak meninggalkan protokol kesehatan COVID-19, mudah-mudahan kita bisa melalui yang masa sulit ini. Baik, sebelum saya ke Mbak Desi, saya masih ke Pak Kabid. Tadi kita bicara tentang Kementerian Keuangan. Nah, kita kerucutkan lagi ke Direktorat Jenderal Pajak. Seperti apa menyikapi adanya new normal ini? Ya, terima kasih Mbak Husnul. Jadi, Direktorat Jenderal Pajak ini kan unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan. Betul. Nah, dengan demikian DJP mengikuti kebijakan apa yang ditempuh oleh Kementerian Keuangan. Betul. Jadi untuk era new normal ini turunannya
Direktur Jenderal Pajak sudah mengeluarkan surat edaran nomor 33 bagaimana cara kita membuka kantor kembali di era new normal ini. Untuk diketahui, DJP sendiri itu sempat menutup atau memberhentikan melayani wajib pajak secara tatap muka sejak tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 14 Juni. Sampai dengan tanggal 14 Juni. Nah, alhamdulillah tanggal 15 Juni, nah itu pelayanan tatap muka dibuka kembali, tetapi dengan catatan tadi itu dibuka secara terbatas dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, mungkin kami juga ingin menyampaikan di sini sedikit dasarnya atau apa yang menjadi landasan dan pedoman bagi DJP untuk melayani wajib pajak, melayani masyarakat dalam era new normal ini. Yaitu 5 arahan Presiden terkait penerapan adaptasi kehidupan baru atau kebiasaan baru atau yang dikenal dengan era new normal. Yang pertama, yaitu diingatkan untuk pentingnya prakondisi yang tepat atau ketat. Jadi artinya, kalau kami itu kan wajib pajak itu kan dilayani biasanya di mana namanya tempatnya itu tempat pelayanan terpadu atau konsultasi langsung ke pegawai misalnya dalam hal konsultasi yang dilakukan antar personal antara WP dan misalnya kami petugasnya di kantor itu ada R gitu kan atau kon representatif. Nah itu kita harus mengkondisikan dengan baik gitu. Ya, kondisikan dengan baik apa? Ya sama dengan yang disampaikan oleh gugus tugas Kementerian Kesehatan, yaitu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan yang rajin gitu kan, jangan berkerumun dan jangan di tempat yang ramai. Baik, Pak Kabid, kita tahan sejenak, kita harus jeda iklan sebentar, nanti kita lanjutkan. Dan pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami, usai jeda kami kembali. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Bincang 56 dengan tema Direktorat Jenderal Pajak menyongsong New Normal. Pak Fadri, terkait apa yang tadi Anda sebutkan tentang 5 arahan Presiden tentang bagaimana beradaptasi dengan New Normal. Sebelum kita lanjutkan tentang kelima hal itu yang telah Bapak utarakan itu baru 1 dari 5, saya coba ke Mbak Desi dulu nih, terkait dengan teknis yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Kalaulah tadi Kementerian Keuangan sudah menyikapi, kemudian Direktorat Jenderal Pajak juga sudah memberikan sikap. Bagaimana dengan Direktorat Jenderal Pajak di Kalimantan Barat dalam menyikapi hal ini? Ya, otomatis ya Mbak, kalau kita kan di bawah dari Direktorat Jenderal Pajak Pusat ya, kita bagian dari pusat, kemudian di seluruh unit kerja di Kanwil DJP Kalimantan Barat harus memenuhi aturan tersebut ya. Kalau kami kan ada SE nomor 33 gitu tahun 2020. Kami memulai layanan tatap muka kami di kantor pelayanan pajak di seluruh wilayah Kalimantan Barat itu mulai tanggal 15 Juni 2020 dengan layanan yang agak terbatas gitu ya, karena kita juga tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan Mbak gitu. Kemudian membuka ini tuh dengan seperti apanya protokol kesehatan ini yang kita bahas lebih ketat sampai kita beberapa kali rapat ya Pak Fadri. Jadi kami meminta seluruh unit kerja di wilayah Kalimantan Barat ini untuk sama bahwa ini tuh prioritas utama adalah kesehatan kesehatan para pegawai dan wajib pajak yang datang ke tempat pelayanan terpadu kami begitu. Kemudian dengan tanggal 15 Juli telah dibuka Juni sudah dibuka pelayanan, artinya memang protokol kesehatan yang ketat itu tadi diterapkan di Direktorat Jenderal Pajak. Iya, sangat Pak. Jadi kami juga seperti misalnya wajib pajak masuk ke tempat pelayanan terpadu kami juga
harus menggunakan masker seperti itu ya. Ada kita juga punya untuk cuci tangan, kemudian hand sanitizer. Semua petugas kami lengkapi dengan alat pelindung diri, misalnya dari masker atau face shield begitu ya. Terus kemudian kita pakai penyekat juga antara petugas dengan wajib Seperti yang pajak. kita saksikan tadi ya. Betul, tidak ada ini langsung gitu ya. Bahkan dokumen pun kami menggunakan satu wadah untuk kasih dokumen saya dari wajib pajak ke petugas pajak. Ini tidak ada ini langsung dengan petugas dan dengan wajib pajak begitu. Dan itu berlaku di DCP semua kabupaten kota? Semua Mbak sama gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Kabid kembali. 5 arahan, yang pertama prakondisi yang ketat, kemudian tentu saja ini harus disampaikan kepada masyarakat agar sama dalam bentuk visi dan misi dan mengetahui arah kebijakan pemerintah ini kemana gitu Pak. Dari 5 itu selain prakondisi yang ketat ini apalagi Pak? Jadi terima kasih Mbak Husnul. Jadi 5 arahan Presiden tadi itu, yang pertama tadi kan prakondisi yang ketat, kaitannya itu dengan protokol kesehatan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Desi tadi, kami sudah melakukan mengkondisikan terlebih dulu. Jadi waktu sekitar bulan April Mei itu kami mengkondisikan kemungkinan tempat pelayanan itu dibuka. Nah itu yang tadi itu kapasitas ruang tunggu 50%, harus ada tersedia tempat cuci tangan, hand sanitizer dan segala macam itu. Dan yang kedua adalah diinstruksikan untuk pentingnya menghitung dengan cermat, mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Jadi kami ini kan di Kanwil DJP Kalimantan Barat punya 7 kantor pelayanan pajak Pratama dan 7 KP2KP. Jadi ada 14 kantor. Nah itu kita lakukan survei dulu, kita tanya dulu teman-teman di KPP, kita lakukan video conference dengan mereka, dengan teman-teman KPP dan KP2KP, dan kita tanyakan kesiapannya untuk apakah pelayanan bisa dibuka. Nah sebenarnya kami di awal Juni pun sebenarnya kami insya Allah alhamdulillah waktu itu siap. Nah kemudian pertengahan bulan Juni yaitu tanggal 15 akhirnya keluarlah aturan yang tadi itu SC33 itu bahwa TPT dibuka secara pelayanan tatap muka dibuka secara terbatas sejak tanggal 15. Dan yang ketiga adalah prioritas. Jadi tidak semua layanan itu harus tatap muka. Jadi artinya bisa dilihat layanan mana yang sangat-sangat terpaksa harus dilakukan secara tatap muka. Nah kami sebenarnya sudah menuju ke sana juga. Jadi DJP ini punya namanya itu program C3 dalam pelayanan. Jadi klik itu artinya layanan melalui online, call, nah layanan melalui telepon atau call center, dan counter. Nah itu yang layanan di kantor, apakah di tempat pelayanan terpadu atau di ruang konsultasi. Nah artinya di DJP ada lebih kurang 163 jenis layanan. Sebelum COVID itu 33 sudah bisa dilakukan secara online. Dan setelah dalam masa COVID ini, akhirnya ini kan memacu nih DJP untuk lebih berinovasi. Pelayanan-pelayanan mana saja yang bisa dilakukan secara online. Nah, alhamdulillah sebagian besar sekarang itu layanan kami sudah bisa dilakukan secara online. Seperti SPT masuk secara online, dilaporkan secara online, membayar pajak secara online, mendaftar NPWP secara online, mendaftar PKP secara online. Jadi sebagian besar layanan itu bisa dilakukan secara online. Nah, akhirnya prioritasnya ya mana yang sangat terpaksa saja akhirnya. Kan tidak semua wajib pajak juga ya masyarakat yang bisa melakukan secara online. Betul. Nah, kalau mereka sudah nyampe di kantor, ya tidak mungkin juga, mungkin orang sudah naik mobil jauhnya 60 kilo dari rumahnya,
waktu sampai di kantor kami tolak kan nggak mungkin. Nah itu tetap bisa kami terima. Jadi sesuai dengan prioritasnya tadi Ya, itu. Pak Kabid, sebelum diteruskan, saya tergelitik untuk bertanya begini. Saya menyimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak ini memiliki 2 fase. Yang pertama menghentikan tatap muka, kemudian membuka kembali pada tanggal 15 Juni 2020. Betul. Nah, dari 2 fase, 2 waktu yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ini berpengaruh tidak sih Pak terhadap pelaporan dan pembayaran wajib pajak? Terima kasih Mbak Husnul. Kalau secara layanan, Baik. yang pertama saya bisa jawab kalau untuk pembayaran ya. Kalau untuk pembayaran hampir tidak ada pengaruhnya sama sekali. Karena pembayaran secara online kami sudah berlangsung sangat lama. Jadi hanya sebagian kecil dari wajib pajak yang tidak bisa melakukan pembayaran secara online. Dan kalaupun terjadi kemarin di masa PSBB, wajib pajak membayar secara online tapi tidak bisa, kami tetap membuka layanan via telepon, via WhatsApp, via email, dan itu selama lebih kurang 3 bulan itu jumlah layanan online yang kami lakukan se-Kalimantan Barat ini itu lebih dari 120.000 layanan. Jadi mungkin dari situ mungkin ada sekitar 50.000 atau 60.000 WP yang dilayani dengan cara seperti itu. Jadi nanti kami tunjukkan pelan-pelan gitu. Nah, terus yang kedua kalau untuk pelaporan, nah itu memang ada sedikit penurunan kepatuhannya dibanding dengan tahun lalu. Tapi penurunannya pun sangat-sangat sedikit. Jadi kalau masa pemasukan SPT itu kan Januari sampai dengan bulan April. Nah, batas orang pribadi misalnya Maret. Nah, kemarin diperpanjang menjadi sampai dengan akhir April. Batas SPT badan itu sampai dengan April. Nah, itu kalau tahun sebelumnya, kalau saya tidak salah ingat angkanya itu, di masa sampai Januari sampai dengan April 2019, itu SPT yang masuk itu lebih kurang 209.000. Nah, di 2020 hanya kurang sedikit saja, 204.000 kalau saya tidak salah. Jadi hanya kurang. Nah, hambatannya mungkin memang di situ karena tidak semua masyarakat atau wajib pajak itu yang bisa melaksanakan secara online. Bisa jadi karena kendala lokasi gitu kan. Jadi kan tidak semua daerah kita juga yang sinyalnya bagus ya, terutama untuk internet gitu. Tapi alhamdulillah secara umum bisa dibilang lancar. Baik. Gitu. Nanti usai jeda saya akan bertanya ke Mbak Desi terkait kesiapan dari Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat untuk bagaimana memberikan pelayanan terhadap wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak juga akan kita bahas ya, Mbak Desi. Dan pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami. Usai jeda, kami kembali. Pemirsa, masih di Bincang 56. Saya langsung kepada Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen, Desi Andriani. Mbak Desi, kalau bicara tadi bagaimana kemudian Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Kementerian di Kalimantan Barat itu begitu siap untuk menyambut dan menyongsong tata kenormalan baru ini. Sesiap apa untuk kemudian menyambut kedatangan para wajib pajak dan bagaimana dengan kepatuhan wajib pajak karena ini hal baru, lagi-lagi hal baru yang harus disikapi dengan cara baru yang tidak semua bisa patuh. Betul. Jadi memang kami sudah, karena membahasnya kan setelah surat edaran ini keluar pun sebelumnya pun kami sudah membahas dengan unit kerja seluruh di wilayah Kalimantan Barat begitu ya. Jadi memang untuk sarana prasarana sudah kami minta disiapkan terlebih dahulu karena kan untuk daerah-daerah tertentu juga untuk pengadaan barang juga agak susah ya, misalnya penyekat
meja dan lain-lain begitu. Kemudian pengadaan dari face shield dan lain-lain begitu juga kan memakan waktu itu. Jadi tetap sebelum itu kami sudah mempersiapkan itu. Kalau misalnya sekarang pada tanggal 15 Juni pun sudah serentak itu dibuka, kami sudah siap sekali untuk menerima para wajib pajak yang akan misalnya mendapatkan konsultasi ataupun mengajukan permohonan begitu ya. Nah, kami siap untuk menerima para wajib pajak dengan memperhatikan pastinya protokol kesehatan gitu ya, Mbak. Kalau untuk masalah kepatuhan gitu ya, kepatuhan bagaimana sih wajib pajak ini untuk bisa datang ke kantor pajak itu mematuhi protokol gitu ya. Dari awal memang dari luar kan kami sudah memang ada petugasnya, Mbak. Jadi yang tadi sempat dibilang oleh Pak Fadri bahwa kapasitas tempat pelayanan terpadu kami hanya setengahnya dari kapasitas yang ada. Jadi di dalam ruangan itu kami membatasi, bahkan kursi pun kami atur sedemikian rupa supaya tidak terlalu berdekatan begitu. Jadi nanti pada saat antriannya itu di luar itu kami juga sediakan tempat duduk. Dan antrian untuk menerima wajib pajak ini, wajib pajak harus melalui perjanjian terlebih dahulu, Mbak. Ada yang sistemnya menggunakan antrian online atau dengan perjanjian terlebih dahulu melalui telepon gitu ya ke kantor pajak. Misalnya wajib pajak ini akan datang ke kantor pajak itu hari apa, jam berapa begitu, Mbak. Jadi sudah disusun terlebih dahulu perjanjiannya supaya tidak membludak di kantor pajak begitu, Mbak. Baik, artinya kepatuhan dari wajib pajak seperti apa yang terjadi saat ini? Saat ini sih pada hari pertama memang tidak terlalu banyak wajib pajak. Mungkin juga kan mereka juga masih tutup atau tidak gitu ya. Walaupun itu informasinya secara gencar juga di media sosial, kami juga bahkan mungkin di televisi pada saat ini juga radio dan lain-lain kami jalan terus bahwa ini tanggal 15 Juni dibuka. Nah, ini karena masih sedikit justru kita juga jadi evaluasi. Ini yang sudah disiapkan masih ada kekurangan atau tidak. Tapi sampai saat ini sih untuk layanan masih berjalan dengan baik, Mbak, begitu. Pak Kabid, protokol kesehatan seperti apa yang dipersiapkan oleh DJP Provinsi Kalimantan Barat terhadap, yang pertama saya tanyakannya kepada karyawannya dulu nih. Artinya ketika new normal ini berlaku, si wajib pajak diminta untuk paham protokol kesehatan, tetapi karyawan juga harus siap gitu, Pak. Bagaimana? Ya, untuk kami karyawan seperti yang standar di tempat lain itu, apakah di mall, di rumah sakit, di kantor pemerintah, itu begitu kita yang bekerja ini harus ada pernyataan sehat dulu. Jadi kalau karyawan itu dalam kondisi tidak sehat, dia tidak bekerja. Ya, mungkin kami boleh tambahkan sedikit, Mbak Husnul. Dengan era new normal ini, kami pun buka secara bertahap gitu. Maksudnya karyawannya pun awalnya kan semuanya bekerja dari rumah. Nah, work from home. Nah, tahap pertama itu 25% dulu yang masuk dari jumlah karyawan, dan tahap kedua masuk 50%. Nah, kami sekarang ada di tahap kedua. Nah, terus kami sendiri itu setiap hari ada aplikasinya. Jadi self assessment untuk kesehatan. Jadi ngisi aplikasi. Jadi kalau kita tidak sehat, risikonya tinggi. Betul. Itu secara otomatis sistem akan menugaskan kita bekerja dari rumah gitu. Nah, kalau sampai di kantor sama, harus pakai masker, harus menjaga jarak, harus cuci tangan, ya, tadi itu. Jadi itu kesiapan dari sisi karyawan sendiri, seperti itu. Baik, Mbak Desi, tadi sudah dinyatakan bahwa harus pakai masker, harus cuci tangan, harus menjaga jarak. Apakah ini juga berlaku bagi wajib pajak? Sama, Mbak. Jadi wajib pajak kan memang kalau penggunaan masker diharuskan pada saat masuk ke kantor pajak gitu ya, Mbak. Jadi kemudian kami sediakan juga tempat cuci tangan terlebih dahulu, dan kami biasanya pengukuran suhu tubuh ya. Jadi itu juga termasuk. Kemudian setelah itu nanti diatur antriannya, Mbak. Jadi tempat duduknya kami atur juga supaya tidak penuh di dalam. Kemudian kita menunggu juga antrian, wajib pajak antrian untuk ke tempat misalnya TPT-nya atau ke konsultasi juga diatur demikian. Sarana prasarana juga kami atur supaya tidak
langsung bertatap mukanya langsung gitu ya, jadi ada sekat-sekatnya. Bahkan untuk area konsultasi tuh yang biasanya satu komputer satu kan Mbak, nanti pada saat menjelaskan biasanya komputernya dibalik begitu ya. Sekarang kami siapkan jadi dua, menghadap ke wajib pajak, menghadap juga ke kami begitu. Sehingga apa yang dijelaskan oleh petugas bisa dipahami oleh wajib pajak gitu ya. Betul. Nah, andai kata ada kasus wajib pajak yang datang ke kantor tidak menerapkan protokol kesehatan, katakanlah tidak pakai masker, katakanlah tidak cuci tangan sebelum masuk gitu, apa yang dilakukan? Ya, untuk kalau penggunaan tidak pakai masker, memang kita meminta ya wajib pajak itu untuk menggunakan masker. Tapi kadang-kadang kita juga kemarin meminta kita punya masker cadangan misalnya begitu ya, dari unit kerjanya nanti diberikan kepada wajib pajak. Namun demikian apabila nanti pengukuran suhu tubuhnya nih Mbak, jadi misalnya diukur sudah lebih dari 38 derajat Celcius gitu ya. Jadi itu nanti kami minta wajib pajaknya untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian juga kami menghimbau bahwa wajib pajak tersebut untuk menghubungi, untuk kalau misalnya masih memerlukan layanan dari kami, diminta untuk menghubungi melalui sarana daring, baik itu telepon, WhatsApp, email begitu ya. Dan kalau misalnya untuk pengiriman dokumen itu bisa masih melalui jasa pos atau melalui email kami begitu. Ya, ini benar-benar tatanan kehidupan baru begitu yang harus mulai dipahami. Saya ke Pak Kabid. Pak Kabid, andai kata hal ini berlangsung panjang, yakinkah bahwa perekonomian ini tetap akan meningkat, terutama di perpajakan? Seperti pengantar tadi itu ya, Mbak Husnul. Jadi awalnya kita di masa PSBB. Ya. Jadi PSBB itu lebih kurang dari Maret sampai dengan awal Juni. Betul. Nah, itu menyebabkan perekonomian sebagian besar berhenti. Terutama yang sangat terdampak itu mungkin sektor pariwisata, hotel, penerbangan tidak ada. Otomatis itu akan sangat berpengaruh kepada perekonomian. Orang tidak bisa bergerak, perusahaan banyak yang tutup. Nah, harapan kita memang dengan dibukanya era baru ini, new normal, artinya kita harus menyesuaikan. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, seperti keluarga. Oke lah sekarang ada keluarga kita yang sakit, tapi dengan aturan yang ketat, dengan protokol yang ketat, mudah-mudahan semuanya bisa mendukung, semuanya bisa berkoordinasi. Nah, yang sehat bisa kembali bekerja. Nah, seperti awal Juni, itu kan penerbangan dari Jakarta Pontianak itu masing-masing satu. Jadi maskapai A1, maskapai B1, maskapai C1. Jadi kira-kira ada 4 penerbangan. Nah sekarang alhamdulillah masing-masing maskapai sudah ada 3 penerbangan. Nah itu saja sudah memperlihatkan perkembangan yang baik. Nah terus pusat-pusat perdagangan sudah mulai dibuka, mall sudah mulai dibuka, baik di Pontianak maupun di tempat lain. Pasar sudah mulai dibuka. Nah, kami ya mungkin dalam hal ini juga mewakili suaranya pemerintah ya. Kami memang mengharapkan masyarakat itu untuk mematuhi protokol COVID-19 itu. Supaya apa? Supaya memang tidak ada kenaikan kasus. Kalau ada kenaikan kasus, evaluasi lebih lanjut kan akan sangat menyedihkan kalau kita kembali menerapkan PSBB. Betul. Jadi mudah-mudahan dengan kerjasama kita semua, dengan dukungan kita semua, ekonomi kembali berjalan, ya mudah-mudahan kehidupan kembali normal, ya kondisi mulai membaik, otomatis ya mudah-mudahan pajak juga akan dengan sendirinya mulai membaik. Nah tadi kami kebetulan juga sempat mengikuti Rapim ya dari Jakarta secara live, secara dengan video conference. Itu memang kelihatan trennya itu. Penerimaan pajak itu April turun, Mei turun. Nah begitu dibuka PSBB ini, dimulai dengan era new normal pada awal Juni. Nah itu mulai sedikit menaik dia. Nah kita mengharapkan memang dengan kedisiplinan kita bersama, nah keadaan kembali normal, otomatis kan kehidupan kembali normal, kegiatan masyarakat kembali normal, mudah-mudahan kita kembali kepada kondisi ekonomi dan sosial yang seperti biasa. Nah itu memang harapan kita bersama.
Artinya angin segar bagi kita untuk Insya meningkatkan Allah, perekonomian angin dan segar untuk perpajakan kita ya. semua. Baik, saya ke Mbak Desi. 15 Juni, saya ulang kembali untuk masyarakat, 15 Juni 2020, Direktorat Jenderal Pajak telah membuka pelayanan tatap muka. Nah, apakah kemudian ini artinya semua layanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bisa dilakukan tatap muka? Iya. Jadi sebenarnya hampir semua layanan bisa, Mbak. Cuman karena memang ini ada untuk mencegah penyebaran yang lebih masif lagi, jadi kami membuka layanan tanggal 15 Juni ini hanya untuk layanan terbatas. Jadi ada beberapa layanan yang bisa dilakukan oleh wajib pajak itu melalui sarana online, sarana daring gitu ya, di www.pajak.go.id. Contohnya seperti apa? Ini pendaftaran NPWP itu bisa dilakukan di menu pajak.go.id itu di e-registration gitu ya. Ada menu e-registration, bisa mendaftarkan NPWP secara online. Itu pun prosesnya cepat, Mbak. 1 hari kerja itu sudah keluar nomor NPWP-nya begitu ya. Kemudian untuk penyampaian SPT yang sebelumnya oleh wajib pajak dilakukan melalui e-filing atau e-form begitu ya, itu nanti tetap dilakukan juga melalui sarana online. Jadi untuk tatap muka, untuk asistensi penyampaian SPT melalui online itu secara tatap muka untuk sekarang ini dibatasi dulu, Mbak, karena masih bisa dilakukan melalui online begitu. Kemudian juga ada satu lagi yang misalnya validasi SSP, BPHTB itu biasanya yang untuk transaksi jual beli. Nah, itu juga dilakukan juga melalui online. Jadi ada beberapa hal yang tadi disinggung oleh Pak Fadli bahwa nanti layanan DJP ini kedepannya akan mengarah kepada layanan 3C ya. Betul. Klik dulu, jadi klik itu kan kayak seperti sekarang lapor pajak, e-filing gitu ya di pajak.go.id. Kemudian kalau masih memerlukan asistensi apa-apa, nah bisa juga call gitu ya, bisa ke KPP, ke kantor pajak, bisa ke Kring Pajak begitu. Dan yang terakhir adalah counter, jadi ketemu tapi itu pun dengan perjanjian terlebih dahulu begitu, Mbak. Mbak Desi, Kalimantan Barat itu luas, wilayahnya luar biasa. Begitu juga jaringan internetnya juga terbatas. Nah, andai kata masalah internet adalah menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengakses online, bagaimana solusinya? Betul, ada yang pengalaman dari teman di lapangan ya, itu banyak mungkin wilayah yang memang masih sinyal internetnya masih kurang bagus begitu, Mbak. Jadi untuk wajib pajak melaporkan SPT, bahkan untuk melakukan pembayaran itu harus ke tempat yang sinyalnya bagus gitu. Ada yang beberapa wajib pajak untuk lapor pajak atau untuk membuat kode billing untuk membayar pajak itu sampai harus ke kantor pajak karena di sana pasti ada sinyal ada atau wifi ya gitu ya, wifi gitu. Nah, itu sampai di sana untuk lapor pajaknya. Kemudian kalau kami juga menyediakan space tertentu ya, ruangan tertentu untuk kami punya namanya layanan mandiri, area layanan mandiri. Kami menyiapkan 1 komputer atau 2 komputer termasuk dengan printernya begitu dan otomatis dengan internetnya untuk supaya wajib pajak itu dapat menyelesaikan artinya ya permohonannya atau misalnya melaporkan pajaknya gitu. Nah, itu melalui area layanan mandiri tadi gitu. Pak Kabid, bagaimana pengaturan sarana dan prasarana yang ada di KPP dan KP2KP? Apakah memang ya katakanlah ini seorang Kabid yang bicara sudah siapkah? Terima kasih Mbak Wisnu. Sebelum sampai ke sana, sekarang kan eranya online ya, eranya internet. Jadi sebelum sampai ke sana, kami itu punya media sosial yang lengkap. Ada di YouTube, DJP Kalbar. Jadi kalau diketik saja DJP Kalbar, ada di YouTube, ada di Instagram, dan ada di Facebook. Apa lagi? YouTube, Instagram, Facebook. Iya. Twitter, Pak. Twitter. Jadi kita lengkap. Semua media Alamatnya sama. Jadi DJP Kalbar. DJP Kalbar. Izin Pak, Pajak Kalbar. Pajak Kalbar. Iya, Pajak Kalbar. Nah, jadi di sana sebenarnya kami sudah mengkampanyekan apa sarana dan prasarana yang kami siapkan untuk menghadapi new era ini. Nah, kalau di lapangannya kita memasang pesan-pesan kesehatan, pengumuman terkait kewaspadaan akan penyebaran COVID di tempat-tempat strategis. Jadi di spanduk-spanduk, di pinggir jalan, di persimpangan, seperti itulah adanya. Nah,
Dan yang lainnya standar seperti yang kami sampaikan tadi itu, ada tempat cuci tangan, ada sanitizer, terus pegawainya pakai face shield gitu kan, terus ada sekat pembatas dan pengaturan tempat duduk. Jadi khusus yang pengaturan tempat duduk itu kami sampai melakukan video conference itu dengan teman-teman yang 14 unit pelayanan tadi itu, sampai 2 kali video conference untuk kita menemukan bagaimana posisi yang pas untuk ruang tunggu. Nah, akhirnya kita juga ikut dengan aturan secara nasional bahwa ruang tunggunya harus kapasitasnya 50% dan pintu masuk dengan pintu keluar harus berbeda. Jadi ada alur satu arah untuk lalu lintas orang. Dan tadi seperti yang disampaikan tadi itu ada termogannya dan monitor yang 2 arah untuk wajib pajak dan petugas pajak. Jadi seperti itu. Nah, bahkan untuk ke lapangan pun petugas kami itu sangat hati-hati. Jadi memastikan dulu misalnya perusahaan yang akan dikunjungi itu kalau dalam istilah sekarang itu bukan dalam zona merah. Jadi kalau kita dapat kabar misalnya di perusahaan itu ada yang terinfeksi, itu surat tugasnya akan dibatalkan. Nah, sudah sesiap itu dan sehati-hati itu begitu. Sesiap itu. Artinya tidak ada lagi kendala bagi wajib pajak untuk kemudian menunda pelaporan dan pembayarannya begitu ya Pak? Insya Allah dengan segala sarana dan segala kesiapan kami, baik karyawan maupun tempat, insya Allah nggak ada kendala. Dan untuk saat ini sebenarnya persentase untuk layanan itu sebagian besar. Kalau misalnya dalam hitungan 100 gitu ya, itu mungkin sudah 90% layanan sudah dalam bentuk online. Nah, terutama dalam kuantitas ya, dalam kuantitas. Nah, hanya beberapa layanan yang memang belum bisa dilakukan secara offline, misalnya konsultasi antara account representatif dengan wajib pajak, atau dalam hal pemeriksaan yang petugas kami harus datang menemui wajib pajak untuk melihat lokasinya. Nah, itu yang mungkin belum bisa dilakukan secara online. Jadi udah sangat sedikit yang. Nah, cuman kami kan juga mengerti lah dengan kondisi masyarakat gitu ya, bahwa satu seperti yang disampaikan tadi, tidak semua daerah sinyalnya bagus. Betul. Dan juga tidak semua wajib pajak, tidak semua masyarakat itu istilahnya itu teknologi minded gitu, apa ya, melek teknologi lah gitu kan. Mungkin mereka ada yang lupa dengan emailnya dan segala macam, atau lupa dengan passwordnya. Nah, itu tetap kita layani kalau mereka sudah datang. Jadi memang dalam kondisi-kondisi itu tentu saja kita yang sadar. Tapi kalau layanan secara umum itu sekarang semuanya insya Allah sudah bisa dilakukan melalui sarana online. Baik, saya ke Mbak Desi. Tadi Bapak sudah menyatakan bahwa untuk konsultasi tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Nah, sementara wajib pajak sangat membutuhkan informasi-informasi terbaru, baik itu bentuk penyuluhan maupun sosialisasi. Bagaimana menyikapi hal ini? Nah, iya. Ya ini, yang kelas pajak ini kan rata-rata biasanya tatap muka Mbak. Betul. Namanya sosialisasi langsung, karena biar kita tahu juga ya apakah mereka mengerti atau tidak gitu. Memang kendala ini juga kami rasakan di lapangan gitu. Makanya kebijakan kantor pusat kami adalah bahwa kegiatan sosialisasi atau kita menyebutnya biasanya penyuluhan begitu, bisa dilakukan melalui daring sekarang betul Mbak ya. Tapi memang kalau diperlukan untuk ketemu dengan untuk kegiatan sosialisasinya itu juga tatap muka, tetap bisa juga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk media daringnya itu, online-nya itu, kelas pajak itu ada biasanya rata-rata ada 3 Mbak. Jadi yang satu adalah kegiatannya adalah one on one, artinya si petugas sama wajib pajak langsung berinteraksi itu melalui media daring ya, maaf. Jadi misalnya telepon, email, WhatsApp dan lain-lain itu. Bahkan petugas kita sampai kemarin-kemarin sampai malam-malam juga masih menerima konsultasi atau bentuknya permintaan informasi, dan kita asistensi juga sampai malam begitu. Kemudian juga ada namanya kelas pajak. Jadi kelas pajak itu ada yang
bisa satu grup gitu ya Mbak. Jadi kita nyebutnya ada WhatsApp grup begitu. Jadi ada kita melalui webinar, Zoom dan lain-lain begitu itu juga dilakukan. Bahkan kita punya live Instagram gitu. Jadi yang dulunya tidak pernah mungkin kepikiran sekarang malah dilakukan gitu Mbak. Dan kita punya satu program namanya Business Development Services gitu. Itu tuh kegiatannya itu jadi untuk para pelaku UMKM kami biasanya menyelenggarakan satu kegiatan bisa bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM atau dengan rumah kreatif gitu BUMN. Nah itu juga kami menyelenggarakan satu seminar misalnya tentang meningkatkan omset, strateginya, bagaimana dan lain-lain itu juga kami lakukan baik itu secara online maupun offline, jadi secara tatap muka begitu Mbak. Ada yang mengatakan gini Mbak Desi, tatap muka saja belum tentu paham, apalagi dengan tidak tatap muka. Bisa tidak dibantah oleh Direktorat Jenderal Pajak bahwa tanpa tatap muka semua informasi bisa disampaikan? Iya, memang kalau informasi ini tergantung yang menyerap ya Pak. Jadi kadang-kadang ada yang lebih cepat gitu menyerap, tapi jadi memang kekurangannya ada kelemahannya ini adalah jadi masalah waktu Mbak. Yang harusnya misalnya bisa menyerap lebih cepat jadinya lebih lambat karena kan informasi ini kalau secara daring kadang-kadang ini apa ya artinya begitu ya. Nah, itu kami tetap juga kepada para petugas ya di lapangan itu kami juga ada namanya bimbingan teknis komunikasi dalam masa pandemi ini begitu ya. Begitu. Jadi memang juga ada kelemahannya begitu sih. Baik, nilai positif dari pandemi ini adalah banyak inovasi yang akhirnya muncul. Ya, baik, kita jeda sejenak dan pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami. Usai jeda azan maghrib, kami kembali. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda dan keluarga. Kita masih di Bincang 56 dan saya ingin menanyakan kepada Pak Kabid, ini pertanyaan terakhir sebagai segmen kita terakhir Pak. Nah, setelah adanya layanan tatap muka dibuka kembali pada tanggal 15 Juni 2020, apakah artinya semua layanan yang sebelumnya dilakukan secara online ditutup kembali? Terima kasih Pak Wisnu. Ini pertanyaan ini saya ingin menyambungkan dengan dua arahan terakhir Presiden kepada kita untuk penanganan COVID-19 ini. Yang pertama, yang keempatnya adalah kita harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi semua daerah tidak sama, gitu kan? Makanya untuk membuka layanan kantor pemerintah kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Alhamdulillah kami di seluruh Kalbar ini dibolehkan untuk membuka layanan secara terbatas itu. Nah, terus yang kelima, Presiden meminta kita untuk selalu mengevaluasi secara rutin tentang layanan yang kita berikan. Nah, di kami seperti yang saya sampaikan tadi itu, kami itu dari sisi pegawai itu rutin melaporkan setiap hari. Jadi kalau pagi atau siang itu secara mandiri melaporkan kondisi kesehatan. Ada aplikasinya seperti yang saya sampaikan tadi itu. Nah, terus untuk layanan yang tadi, walaupun layanan tatap muka telah ditiadakan kembali, tapi layanan-layanan daring itu justru yang tetap yang utama. Jadi yang utama itu adalah layanan yang melalui online. Nah sekarang itu bahkan kami menyiapkan 5 nomor telepon di KPP dan 2 nomor telepon di KP2KP yang siap untuk melayani. Nah, dalam hal ini kami juga menghimbau wajib pajak untuk lebih baik tetap menggunakan fasilitas layanan online melalui saluran email, telepon, WhatsApp, SMS, gitu kan. Dan sarana online-nya itu bermuara nanti kepada www.pajak.go.id. Nah, kecuali memang untuk seperti yang sampaikan tadi itu, untuk wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh sinyal. Nah itu silahkan datang ke KP2KP, insya Allah kami siap. Terakhir kami ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kita harus menyadari bahwa ancaman COVID-19 ini belum berakhir. Nah, himbauan beliau, gunakan masker, sering cuci tangan, jaga jarak aman, hindari kerumunan, dan perkuat
kesehatan dan imunisasi tubuh. Baik, terima kasih Bapak Fadri Usman, Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DCP Kalbar, dan Ibu Erdesi Adriani, Kasih Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen. Terima kasih untuk waktunya, 60 menit sudah kita bersama, dan pemirsa, demikianlah dialog kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap semangat untuk tetap beraktivitas. Saya Isnur Timah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.